Lain sudah. Mana satu lagi? Satu lagi siapa? Mati. Udah buka lah. Mana nomornya? Mati. Bisa diceritakan Pak, Pak? Ya, awalnya kita mendapatkan informasi ya, subuh tadi sekitar jam 2 ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Mendapat informasi itu, tim kami langsung bergerak, tim gabungan, tim petir dengan Polsek Betara, pertama melakukan pengecekan terhadap korban dulu di rumah sakit. Di rumah sakit kemudian melakukan pengecekan ke TKP. 5.30 saya langsung bersama piket reskrim menuju rumah sakit RSUD Kuala Tungkal untuk melihat kondisi daripada korban. Sampai di rumah sakit, tidak berapa lama setelah itu ada seseorang yang mengantarkan seseorang yang mengalami luka-luka. Ya. Saya coba tanya, katanya kena kipas pom-pom. Cuman saya curiga terhadap luka yang bersangkutan sepertinya diduga bukan sebagai akibat dari kipas pom-pom ya. Karena ada luka di bagian kepala, ada luka juga di bagian tangan. Saya langsung telusuri siapa pengantar, ternyata sudah kabur. Terhadap korban ini, terhadap pelaku yang diduga sebagai pelaku ini juga tidak sadarkan diri. Langsung saya kembangkan ke
TKP, mengejar yang diduga mengantar tadi. Kemudian saya cek CCTV, kami mendapatkan salah satu ciri-ciri daripada pelaku. Setelah pelaku yang luka-luka tadi sadar, didalami oleh anggota kami di rumah sakit, ternyata yang benar dia adalah sebagai pelaku curas tadi. Dia sebagai pelaku curas tadi, kemudian kami kembangkan kepada pertama kali yang mengantarkan yang bersangkutan. Berbekal foto dan video yang kami ambil dari CCTV rumah sakit, kami sudah mendapatkan ciri-ciri dari pelaku dan didapati informasi yang bersangkutan berada di sekitaran Teluk Nilau. Tim kami langsung bergerak ke sana, melakukan kegiatan penyelidikan, dan ternyata memang benar yang bersangkutan ada di sana. Langsung kita lakukan penangkapan atas nama Daeng, ya, atas nama Daeng, Rapak atau Daeng alias Daeng. Setelah kita amankan, lalu kita coba kembangkan dari keterangan pelaku yang kami amankan ini, ada 2 pelaku lainnya yang berada di seputaran TKP itu, TKP penangkapan pertama, yang tadinya mereka akan janji untuk bertemu. Kemudian kita lakukan kegiatan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil 2 pelaku lainnya kita amankan, Kaspul dan satu lagi Alim, ya, satu lagi atas nama Alim. Pak, khusus pelaku ini emang warga mana nih semuanya? Ada yang warga Tembilahan, ada yang warga Concong satu, ada juga yang warga Parit Panti, Panti. Ada juga warga Parit Panti, ini ada 2. Pak, untuk para pelaku ini kabarnya ada juga kepalanya nih, kepala rombongan perampoknya nih, pencurinya siapa nih Pak? Itu sedang kita dalami ya, kita dalami. Yang jelas dari serangkaian tindakan kami yang sudah kami lakukan sampai dengan sore ini, ada 7 pelaku yang kita duga ya, 7 pelaku. 6 ini yang melancarkan aksinya sampai di TKP dengan perannya masing-masing, 2 sebagai pospit ya, pemantau situasi, 4 masuk ke dalam rumah korban, 1 sebagai profiling korban. Pak, sementara ini barang bukti yang diamankan apa saja nih? Barang bukti yang diamankan dari korban ada jam tangan, HP, dan uang sebanyak Rp900.000. Tadinya 1 juta, cuman 100.000 sudah dibelanjakan. Kemudian ada pisau, senjata tajam. Kemudian ada yang tadinya diduga sebagai senjata api. Setelah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata merupakan airsoft gun. Pak, untuk sementara pasal yang digunakan apa nih Pak? Sementara ini 365 ya, pencurian dengan kekerasan. Nanti apakah kita juntokan dengan undang-undang daruratnya, menunggu pemeriksaan teman-teman penyidik di hasil penyidikan. Ancaman hukuman berapa nih Pak? Ancaman hukuman 15 tahun. Pak, pelaku kan tertangkap terpisah-pisah. Itu di daerah-daerah mana saja Pak? Ada 4 TKP ya, di Teluk Nilau ini, daerah Teluk Nilau. Dia ada 2 TKP di sana, kurang lebih 2-3 km antara TKP pertama dengan TKP kedua. Cuma tidak terlalu jauh. Kemudian TKP 3 itu di daerah Muntialo. TKP keempat itu di daerah Parit Panting 2. Parit 2, Panting. Pada saat Betara ya. Perampokan itu ada terjadi perlawanan nggak dari? Ada perlawanan dari korban. korban. Ada perlawanan dari korban sehingga terdapat luka di bagian tangan dan kaki sebagian, di bagian kepala juga saya lihat tadi ada. Kemudian terhadap pelaku ada juga yang mendapati luka di bagian tangan terutama. Pelaku inilah yang tadi dibawa ke RSUD. Berbekal dari situlah kita kembangkan sehingga bisa mendapatkan kelima pelaku lainnya. Total yang sudah kita amankan ada 6 pelaku. Berarti satu orang masih belum dapat ya? Satu masih sedang penyelidikan tim kita di lapangan. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera kita amankan.